Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai hukum secara umum. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Ainatul Nurul Azira, Jodrun Nanda, dan saya sendiri, Yezi Reza. Baiklah langsung saja materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Subjek dan objek hukum. Subjek hukum ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban seseorang manusia sebagai pembawa hak. Subjek hukum dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Subjek hukum dibagi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum, telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Manusia yang dianggap tidak cakap sebagai subjek hukum. 1. Orang yang belum dewasa, belum mencapai usia 21 tahun. 2. Orang wanita dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai istri. 3. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, dan boros. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk. 1. Badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. 2. Badan hukum privat. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang banyak di dalam badan hukum itu. Lanjut. Objek hukum. Menurut pasal 499 KUH Perdata, objek hukum adalah benda-benda segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Benda dibedakan menjadi dua. 1. Benda bergerak dibedakan sebagai berikut. 1. Benda bergerak karena sifatnya pasal 509 KUH Perdata. Benda yang padat dipindahkan. Contoh, meja dan kursi. 2. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang Pasal 511 KUH Perdata, yaitu hak-hak atas benda bergerak. Contoh, hak memungut asir. 2. Benda tidak bergerak dibedakan sebagai berikut. 1. Benda tidak bergerak karena sifatnya. 2. Benda tidak bergerak karena tujuan mesin, alat yang dipakai pabrik. 3. Benda tidak bergerak karena undang-undang. Peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum ialah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Contoh peristiwa hukum. 1. Seorang pria menikahi wanita secara resmi. Peristiwa pernikahan atau perkawinan ini akan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, yakni hukum pernikahan. Misalnya, timbul hak dan kewajiban bagi suami istri. Perhatikan pasal 31 ayat 2 menetapkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 2. Peristiwa kematian seseorang. Kematian seseorang secara wajar dalam hukum perdata akan menimbulkan berbagai akibat yang diatur oleh hukum. Macam-macam peristiwa hukum. 1. Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contoh, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain. Kejadian atau peristiwa itu dapat terjadi karena satu perbuatan manusia. 2. Keadaan suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum. Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat yang memiliki sifat tegas dan memaksa.
Hukum memiliki tujuan yaitu agar terciptanya keselamatan, tertib, dan teratur dalam masyarakat. Perbuatan pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan aktif dan pasif. Satu, perbuatan aktif ialah perbuatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sedangkan perbuatan pasif ialah melanggar suatu keharusan sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain. Suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum punishmatic jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Satu, adanya suatu perbuatan. Dua, perbuatan tersebut melawan hukum. Tiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Empat, adanya kerugian bagi korban. Lima, adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. 2. Tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan kepada keadaan semula. 3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum. Selanjutnya melarang dilakukannya perbuatan tertentu. 2. Perbuatan hukum yang sifatnya tidak sederhana. Perbuatan hukum ini dapat bersegi dua atau lebih, ialah perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua atau lebih dari subjek hukum. Contohnya sewa menyewa, jual beli, perjanjian kredit, perjanjian deposito, semua perjanjian dan perikatan seperti apa yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHP yang berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan yang menyebabkan satu orang atau subjek hukum lebih dari mengikat dirinya pada satu subjek hukum lainnya atau lebih. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelakunya, meskipun akibat tersebut diatur oleh hukum perdata. Yang bukan perbuatan hukum ini dibagi dalam satu, perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum seperti dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang secara sukarela tanpa disuruh. Perbuatan tersebut mewakili urusan orang lain dengan atau cara tanpa sepengetahuan orangnya. Maka orang yang sudah memulai melakukan pekerjaan itu dapat dikerjakan sendiri oleh orang yang diwakilinya. Yang selanjutnya adalah dalam hal ini di setiap pembayaran yang memperkirakan adanya hutang adanya hutang padahal sebenarnya hutang tersebut tidak ada, maka apa yang telah dibayar ataupun penyerahan benda yang dilakukan secara sukarela dapat diminta kembali pasal 1359 ayat 1 KUHP. Yang ketiga adalah perikatan wajar dapat bersumber dari undang-undang juga berdasarkan kesusilaan dan kepatutan moral dan equity. Perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang dimaksud dengan dilarangnya oleh hukum ialah semua perbuatan yang bertentangan dengan melanggar hukum. Akibat hukum yang timbul tetap diatur dan peraturan hukum meskipun itu tidak dikehendaki oleh pelakunya. Perbuatan ini dinamakan dengan wanskretmatidat. Perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum. Contohnya, A dan B sama-sama mengendarai mobil yang saling bertabrakan. Akibat dari tabrakan itu sudah jelas tidak ada dikehendaki oleh A maupun B. Namun demikian yang dianggap salah diwajibkan memberi ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Penggantian ganti rugi tersebut didasarkan kepada asas dari pasal 1365 KUHP berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Menurut sumbernya, hukum undang-undang yaitu hukum tercantum dalam peraturan perundang-undang. 2. Hukum kebiasaan adat yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Hukum adat tidak bisa disengaja dengan hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum lainnya. Hukum adat tidak merupakan lapangan hukum tersendiri karena meliputi lapangan-lapangan hukum yang berbeda.
di berbagai tempat ataupun wilayah. Hukum adat terdiri dari 3 unsur, yaitu hukum yang tidak tertulis, hukum unsur keagamaan, dan ketentuan legislatif atau statutair. Ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian negara atau traktat. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum terbentuk karena keputusan hakim. Menurut bentuknya, hukum tertulis, ini terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan, contohnya hukum pidana telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tahun 1918. Hukum sipil telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil KUHS tahun 1948. Hukum dagang telah diaplikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD tahun 1948. Hukum acara pidang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP tahun 1919. 2. Hukum tertentu yang tidak dikodifikasikan, contohnya peraturan tentang hak merek perdagangan, peraturan tentang hak oktroy atau hak menemukan di bidang industri. Hukum tak tertulis atau hukum kebiasaan. Hukum tak tertulis atau hukum kebiasaan sering juga disebut hukum adat, adalah sistem hukum yang dikenal di Indonesia walaupun hukum ini berbeda-beda di setiap wilayah ataupun daerah. Hukum sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu, hukum ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang bersifat elastis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Nanda. Why? Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nada. Pada Nada dipersilakan. Tempat berlakunya hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Biasanya hukum asing lebih mengarah kepada aturan hukum maupun proses hukum dari suatu negara lain. Dalam hal ini, jika dalam negara tersebut belum ada suatu ketentuan yang mengatur suatu hal, maka negara tersebut akan memberlakukan hukum asing sebagai bahan referensi. Mengenai hukum asing ini biasanya lebih banyak mengarah kepada masalah internasional. Hukum agama, yaitu hukum yang terdapat dalam setiap agama yang secara resmi diakui di Indonesia, serta bersifat dapat menyesuaikan dengan hukum lainnya. Tidak terdapat hukum yang jelas, namun sanksinya perasaan tidak tenang. Selanjutnya, menurut waktu berlakunya, yang pertama yaitu Lus Constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif juga merupakan hukum yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang di suatu tempat atau di suatu negara. Yang kedua yaitu Los Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang atau hukum yang masih harus ditetapkan atau hukum yang dicita-citakan. Selanjutnya itu hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku di berbagai wilayah dalam segala waktu dan untuk setiap negara di dunia. Hukum ini tidak mengenai batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya bagi setiap orang. Menurut cara mempertahankannya,
Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan-larangan. Hukum formal yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan. Contohnya yaitu hukum acara pidana, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana memelihara, mempertimbangkan pidana material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara. Hukum acara perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara perdata ke muka pengadilan perdata dan bagaimana hakim perdata memberikan keputusan. Menurut sifatnya, hukum yang memaksa dalam keadaan bagaimanapun jika mempunyai paksaan mutlak, mempunyai sanksi, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Menurut Apeldoorn, istilah hukum yang memaksa terhadap aturan-aturan tersebut, mau tidak mau mereka harus tunduk. Misalnya tentang syarat-syarat perkawinan. Hukum yang mengatur hukum yang bersifat mengatur. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri, ada juga yang berpendapat bahwa hukum yang dapat disampaikan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Menurut wujudnya, hukum objektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak. Pembagian ini jarang digunakan oleh orang. Menurut Apeldoorn dalam bukunya Inleiding to the Studie van het Nederlands, hukum subjektif ialah peraturan hukum yang dihubungkan pada seseorang subjektif dan dengan demikian memberi hak dan kewajiban kepada orang itu. Menurut isinya, hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum sipil dalam arti sempit yang meliputi hukum perdata saja. Jika diartikan secara luas, maka hukum perdata adalah sebagian dari hukum sipil. Hukum bisnis merupakan perkembangan hukum perdata. Jika titik berat hukum perdata adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi pada hukum bisnis, yang menjadi fokus pengaturan adalah hubungan individu dengan individu lainnya dalam rangka sama-sama mencari keuntungan. Hukum dagang adalah hukum khusus di samping hukum perdata. Hukum dagang tidaklah berdiri sendiri lepas dari hukum perdata, tetapi melengkapi hukum perdata, namun hukum perdata lebih berlaku sebagai dasar umum hukum dagang. Baiklah, itu saja hasil dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.